Kita mungkin paham ya, kalau masalah emisi dalam hal ini mungkin kami salah satu pelaku industri tentu juga paham ya tentang target pemerintah tahun 2060 ya, emisi net zero emisi. Tetapi itu semua tentunya peran kita bersama, begitu kan ya, peran kita bersama. Dan kalau kita tahu sebenarnya 3 sumber emisi yang paling umum selama ini dinyatakan, yaitu sebenarnya transportasi, industri, dan pembangkit tenaga listrik, Pak. Nah, ini 2 yang lain itu sebenarnya juga cukup besar kalau menurut kami dari pelaku sektor industri. Dan itulah peran pemerintah. Itulah yang mungkin di luar industri barangkali, Pak. Barangkali itu peran pemerintah yang mungkin lebih pasnya kalau kita, nah, tentu kita nggak bisa menjangkau yang domain di luar kita, begitu ya, kira-kira. Jadi pada prinsipnya sih kami anggota kawasan industri selalu berusaha untuk menunjang ini, dalam arti kita dalam menyiapkan segala sesuatunya, infrastruktur yang ada, termasuk penyiapan industri bersih, sumber energi bersih yang untuk pelaku industri dalam kawasan industri. Kami selalu berusaha untuk bisa mendapatkan energi bersih, contohnya ke Salam. Tapi itu kembali, itu menjadi tantangan juga. Penyiapan gas alam untuk kawasan industri juga tidak mudah, ya. Kami harus minta-minta bagaimana supaya bisa dapat gas industri, dan sekarang ini khususnya Jawa Barat sudah mulai kekurangan sehingga akhirnya harganya juga menjadi meningkat, dan itu tentunya menjadi beban sendiri bagi kawasan industri. Dan selain itu untuk yang energi baru dan terbarukan, tentunya dari pengaruh industri yang paling mungkin kita lakukan adalah tenaga surya. Memang banyak sumber energi terbarukan yang lain, wind, ya kan, angin, kemudian geothermal, hidro. Tapi itu tentunya nggak mungkin dilakukan oleh pelaku kami sebagai pengelola kawasan industri. Yang kami bisa lakukan memang satu-satunya yang masih mungkin kita lakukan adalah pengembangan PLTS. Ya. Nah, ini yang sudah dilakukan beberapa anggota kami, baik itu sebagai menyiapkan lahan untuk pabrik solar panel itu sendiri. Ya, kemudian kita bekerja sama dengan supplier solar panel untuk menyiapkan solar rooftop di atas faktor-faktor yang ada di tempat kami, maupun ya PLN menawarkan REC, yang itu salah satunya juga menjadi insentif ya untuk kita. Kemudian ada beberapa kawasan industri tentu yang menggunakan REC ini sebagai salah satu kontribusi terhadap pengurangan emisi. Itu yang kita, jadi tadi ada beberapa, hampir semua kawasan industri saat ini sudah mengarah untuk mendukung dalam arti energi baru dan terbarukan ini, khususnya dalam pengelolaan solar panel ini sendiri ya, maupun terhadap contohnya penggunaan energi di masing-masing industri sendiri. Banyak inisiatif yang bisa dilakukan ya. Selain itu barangkali juga penggunaan tenaga electric vehicle, itu juga salah satunya. Walaupun sekarang ini juga masih menjadi tantangan. Dan kami dari HKI sebenarnya juga sudah melakukan MOU dengan Emerging Solar Indonesia untuk kerjasama dalam ini untuk kemudian bisa mengembangkan ya bagaimana pengembangan solar panel ini hampir di seluruh kawasan industri yang ada di Indonesia. Itu yang kami bisa sampaikan. Ya, kembali mengenai tantangannya, tentunya untuk menerapkan ini juga tidak mudah. Ada tantangan-tantangan yang kami bisa sampaikan. Yang pertama, tantangan teknologi itu sendiri. Ya, tentu sebagai pelaku industri kita tidak, kadang-kadang kita lebih fokus kepada bagaimana proses produksi, sehingga teknologi solar panel itu sendiri tentunya kita tidak paham, baik itu opreknya, ya, operation maintenance-nya, instalasinya. Nah itu. Terus yang kemudian yang kedua yang kembali tadi juga disebutkan adalah masalah regulasi, Pak.